lagi dengan aku di Onis Channel. Nah, hari ini aku akan membahas salah satu hal yang sedang diperbincangkan di luar sana mengenai peraturan baru. Hari ini aku akan cicat dengan salah satu pembisnis muda di Kota Malang. Yuk, langsung ikutin aku aja. Hai guys, sekarang aku udah ada di depan rumahnya Pak Hari Kurniawan. Beliau adalah seorang pengusaha di bidang digital strategis, serta beliau juga seorang dosen, dan beliau ini adalah konsultan di bidang manajemen. Terus langsung aja kita ketemu beliau dan kita kenal langsung ya. Langsung aja ya, kita panggil Pak Hari ya. Halo Pak Hari, selamat pagi, apa kabar? Baik, apa kabar? Oh ya, ini guys namanya Pak Hari Kurniawan. Nah, kita langsung aja ya, mau ngobrol-ngobrol sama Pak Hari langsung. Boleh nih, ngobrol pagi-pagi ya. Ya, bener banget. Oke, yuk masuk yuk, ngobrol-ngobrol. Oh iya, baik Pak Hari. Sorry ya Nis, ini kan kita ngomong-ngomong soal antisipasi COVID gitu ya. Kita harus disiplin nih, kita pakai hand sanitizer dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol, oke? Wah, betul itu Pak, boleh, silakan. Saya juga pakai nih walaupun di rumah ya. Wah, ini nih guys, contoh yang baik, taat pada peraturan. Harus Jadi disiplin. jangan lupa untuk jaga diri juga ya, pakai hand sanitizer, masker, dan sebagainya. Oke Nis, kayaknya kita lebih oke kalau ngobrol di atas ya, sambil cari angin ya nih. Wah, boleh tuh Pak, ayo Pak. Oke, yuk. Nah Pak Hari, aku ingin ngobrol-ngobrol nih sama Pak Hari. Boleh. Karena beberapa hari ini juga banyak sekali yang berbicara di media sosial maupun televisi tentang peraturan pemerintah yang baru mengenai yang namanya new normal. Nah, kalau kita lihat kan banyak sekali yang pro dan kontra. Tapi kalau dari sudut pandang Pak Hari sebagai seorang pembisnis, bagaimana sih new normal itu sendiri? Ya, new normal itu kan sebenarnya tatanan baru gitu ya dalam kehidupan kita. Nah, kalau dalam dunia konteks ini ya, konteks bisnis, kita harus kenal sebenarnya isu besarnya itu bukan hanya sekedar kita harus cuci tangan lebih sering, kita harus pakai masker lebih dari sekedar itu. Kita harus memikirkan gimana tetap produktif, tetap kreatif, tetap inovatif ya. Pokoknya kerjaan lancar, pendidikan lancar ya, kemudian bisnis lancar dengan menyesuaikan kedisiplinan yang pengen diterapkan sama pemerintah, yaitu tentang jaga jarak aman kayak gitu ya, tentang gimana kita harus cuci tangan, gimana kita harus pakai hand sanitizer sebelum masuk kantor, gimana kita harus ganti baju ketika pulang ke rumah, bersih-bersih. Nah, sebenarnya new normal ini masalah bagaimana kita beradaptasi dan bagaimana kita aware atau sadar bahwa ini memang berbeda dan kita harus terbiasa dengan perbedaan itu. Wah, berarti ini membawa kita kepada perilaku yang lebih positif lagi ya. Perilaku yang lebih positif, benar. Jadi kita lebih aware sama diri sendiri. Yes. Terus juga untuk pekerjaan, bisnis dan sebagainya itu harus tetap berjalan ya. Jadi Tetap. kita mau dengan new normal ini lebih aman, tapi kita lebih produktif gitu Benar. ya. Karena ekonomi lebih harus berjalan, bukan hanya sekedar berjalan, lebih harus berjalan, tapi tetap memperhatikan kesehatan, tetap memperhatikan higienitas gitu ya. Tetap higienis di mana-mana gitu ya. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Berarti new normal itu garis besarnya seperti itu ya Pak ya. Nah, Pak Hari, kalau dari segi pandang Pak Hari juga nih, gimana ya kalau tentang new normal ini, kebijakannya ini apakah bisa berjalan dengan lancar di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang lain? Dari segi sudut pandang Pak Hari sendiri seperti apa? Oke, jadi kalau ngomongin soal Indonesia, kita kembali lagi ya, culture kita itu kayak gimana. Soal itu sih, Indonesia ini perlu belajar lebih disiplin ya soal pembiasaan baru. Kita pun berkaca pada negara-negara lain kayak Swedia, kemudian Korea Selatan, itu pun masih banyak yang akhirnya bocor, kok artinya bocor itu tidak disiplin ya kalau kita lihat Amerika. Nah, Indonesia ini perlu belajar banyak untuk konsisten dengan bagaimana dia disiplin. Banyak sekali nih Pak Hari koleksi bukunya. Waduh. Nah, kebetulan nih aku punya buku
yang cocok banget buat kamu. Ini social media return on investment. Jadi prinsip gimana caranya kita bangun bisnis sosial media, ya. Dan kita bikinnya serius. Jadi nggak cuman posting, nggak cuma ngeksis, tapi bener-bener nih buat bangun bisnis. Ini buat kamu deh, kamu baca-baca di rumah ya. Makasih banyak ya Pak Hari. Sama-sama. Aku memang lagi mau cari tentang ini loh Pak Hari. Wah, Aku pas dikasih banget nih sama Pak Hari. Oke, nah Pak Hari, tadi kan kita udah bahas nih mengenai new normal itu apa, Iya. terus gimana di Indonesia bisa berjalan dengan baik atau enggak. Kalau misalkan dari segi ekonomi nih, bisnis, kan Pak Hari seorang pengusaha. Kira-kira dengan adanya new normal ini, apakah bisa membawa dampak lebih baik lagi sebelum adanya COVID-19? Nah ini ya, lebih baiknya mungkin gini. Kita akhirnya kan dipaksa nih dalam tanda kutip ya, sebelumnya kita ngomong revolusi 4.0, 2 tahun terakhir inilah. Ternyata waktu karantina kita dipaksa pakai Zoom, dipaksa meeting online, kita baru sadar, selama ini kita sekedar ngomong aja nih 4.0. Nah, poin bagusnya adalah pebisnis harus banyak belajar, ya. Kadang-kadang belajar memang harus dipaksa, karyawan juga pasti banyak belajar dari sini. Nah, kembali ke pertanyaan Oni soal ekonomi, sekarang gini, apakah bisa lebih baik? Bisa. Tapi syaratnya harus itu tadi, kemampuan adaptasinya harus cepat, ya. Kemudian, iya, dari karyawannya, dari pebisnisnya harus segera mematok sistem atau standar yang sangat disiplin. Nggak boleh lagi kadang-kadang kayak gini, minggu depan beda lagi, minggu depan dilonggarin lagi, itu nggak boleh. Bisa bagus kalau disiplin, bisa bagus kalau continuously learning, belajar terus. Ya, nah ini PR kita bersama nih, gitu ya. Jadi gitu ya Pak Hari ya. Jadi pasti akan bisa lebih baik lagi. Bisa lebih baik, saya optimis ya. Indonesia bisa kok ya. Indonesia pasti bisa. Oke, kayak kita lanjut ngobrolnya, kita enak duduk nih ya, yang lebih cozy gitu. Boleh banget Pak. Pindah ke ruangan lain yang lebih nyaman gitu ya. Oke, baik. Yuk. Nah, terakhir nih Pak Hari, dari tadi kita ngobrol-ngobrol ya mengenai sudah tentang new normal dari sudut pandang Pak Hari sendiri. Aku pengen tanya, mungkin bisa nggak Pak Hari kasih solusi dan tips buat masyarakat di Indonesia juga, terutama para pembisnis muda juga mungkin bisa jadi ini bisa membantu mereka lebih ke depannya bisa menghadapi dengan situasi yang new normal seperti ini. Oke, kalau ngomong masyarakat, ya itu tadi kita harus nurut ya, kita harus nurut sama yang ngerti, tenaga medis, pemerintah gitu ya. Ya udah, kalau memang suruh physical distancing, kita harus disiplin dengan itu. Terus kita harus terus update. Coba Onis lihat ya, ketika 2 minggu pertama ketika kita disuruh karantina di rumah, ya, itu kan jalan sepi banget. Nah sekarang nggak cuma ramai banget, padahal PSBB itu malah lebih ramai. Nah itu akhirnya pemerintah pusing kan gitu loh. Itu masyarakat lebih harus update informasi bahwa ini benar-benar serius, bahwa lepas apakah ini konspirasi atau bukan, udahlah kita nggak usah ngomongin soal itu. Yang jelas ini penyakit ada, gitu ya, sadar itu. Terus nutrisi imunitas tubuh ditingkatkan, itu yang perlu dilakukan masyarakat. Sekarang kalau kita ngomong pebisnis, nah sebenarnya ini masa-masa pebisnis harus bertumbuh, ya, bukan terus terpuruk dengan krisis. Justru ini masa pebisnis harus bertumbuh. Apa yang harus ditumbuhkan? Semangat untuk kolaborasi, ya, semangat untuk kayak kita bikin channel YouTube, bikin konten itu kolaborasi. Pebisnis harus kayak gitu, ya. Jadi pebisnisnya harus siap untuk kekuatan saya apa? Ya, kalau kekuatan saya di marketing, kalau kekuatan saya di investment, saya harus kolaborasi dengan manufacturer misalkan, dengan para pedagang, dengan orang yang punya jaringan. Orang yang pintar IT harus bekerjasama dengan orang yang pintar bikin konsep. Kerjasama lagi orang yang pintar bikin manajemen yang bagus. Jadi sekarang bukan lagi soal otomasi kayak 4.0 bukan, kita lebih ke arah mengekstrakan ini semua dengan kekuatan masing-masing dan menjadi satu kekuatan yang lebih kuat lagi setelah adanya new normal. Wah, berarti kita harus memang explore lagi ya. Jadi nggak hanya menonton pada satu hal yang tadinya sudah jadi kebiasaan, tapi dengan adanya new normal ini membuat kita bisa mengeksplor lagi dan bisa berkolaborasi lagi ya dengan hal-hal yang lainnya. Ini saatnya yang tepat untuk kita lebih berkolaborasi lagi. Wah, ya benar, luar biasa ini guys. Jadi banyak pelajaran banget yang bisa didapat hari ini dari Pak Hari sendiri. Wah, seneng banget nih bisa berbincang dengan Pak Hari. Sama-sama. Akhir kata nih Pak Hari, thank you banget ya Pak Hari. Aku udah dikasih kesempatan buat ke rumahnya Pak Hari, belajar tentang mengenai new normal ini, juga mengenai
strategi kedepannya ya sebagai seorang pembisnis ya. Oke, jangan lupa untuk kalian guys like, comment, dan subscribe channel YouTube aku. Juga jangan lupa untuk ikutin media sosialnya Pak Hari dengan channel YouTube-nya apa Pak? Ketik Hari Kurniawan Recosta, RECOSTA. Oke, terus Instagramnya Pak? Instagram @harikurniawan.id. Webnya dan blognya mungkin? Webnya kalau web bisnis ya recosta.page. Kalau buat diri saya sendiri, blog saya sendiri recosta.page/harikurniawan. Oke, jangan lupa ya guys untuk ikutin channel YouTube-nya Pak Hari juga, dan jangan lupa untuk sekali lagi subscribe dan tekan tombol loncengnya di channel YouTube aku. Oke guys, kita ketemu lagi di next on my video. Thank you.